Sagittarius, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa, untuk di awal bulan gue selalu buka 12 kartu. Ya, udah pre-shuffle, udah gue tampilin di sini semua, udah gue buka ya. Untuk persingkat waktu aja. Dan gue juga udah pre-shuffle Oracle card dari The Wisdom of the Oracle ya untuk buka bacaan kalian. Dan di sini gue punya semua energi semesta di bulan Juni, main theme-nya aja ya. Nanti kita lihat dampaknya buat kalian apa. Dan Lenormand siap untuk energi dampak gerhana matahari di Gemini buat kalian itu apa, dan akan gua tutup dengan Divine Wisdom card. Oke. Secara ini general reading seperti biasa. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, khususnya untuk Sagittarius Sun Sign, Sagittarius Moon Sign, Sagittarius Rising atau Ascendant Sign. Cross Watcher siapapun kalian yang sedang berhubungan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar. Jadi message-nya bisa jadi buat kalian juga gitu. Kalau nggak sesuai ya coba nonton Moon Sign kalian atau Rising dan Rising atau Ascendant Sign kalian. Oke. Apalagi ya? Udah, kita aja langsung aja ya. Kita mulai dari Oracle card. Kartu pertama Sagittarius. Time for nap. Kebalik tapi ya. Jadi bukan waktunya kalian untuk istirahat. Bukan berarti kalian harus kerja keras. Enggak. Tapi di sini maksudnya adalah untuk lebih fokus pada diri kalian sendiri. Istirahat bukan istirahat tidur gitu ya, atau istirahat main-main, bukan. Tapi lebih fokus pada energi kalian sendiri. Apa maunya kalian, apa yang bikin kalian senang, kedepannya mau jadi apa, ya kan? Pekerjaan gue gimana, ya fokus pada diri kalian, titik. Kartu kedua, Message in the Bottle. Karena hanya setelah kalian bisa fokus pada diri kalian sendiri, sampai pada kesadaran kalian sendiri, kalian bisa decipherate. Artinya ini Message in the Bottle kartu kedua ya. Artinya hanya dengan kalian bisa fokus pada diri kalian sendiri, kalian bisa menangkap pesan-pesan dari dalam botol ini ya. Karena pesan itu selalu ada sebenarnya. Pesan itu selalu ada di sekitar kita. Hanya saja kita kurang awas gitu, kurang awas untuk menangkap pesannya. Kartu ketiga, yang mulailah bertindak. Lakukan apa yang memang kalian butuh lakukan. Yang alam bawah sadar kalian dapatnya peace. Jadi setelah ini di sini gambarnya ya, ini telur dan burung. Jadi seperti halnya unggas ayam ya. Telur itu akan melahirkan. Telur itu akan melahirkan setelah direm berapa lama gitu kan. Jadi puasa. Artinya justru kenapa peace gitu. Karena damai itu terjadi setelah ada konflik. Damai itu setelah ada konflik. Entah itu konflik dari dalam diri kita sendiri, konflik dengan orang lain ya. Karena di bawahnya ada apa? Mending, merujuk ya. Setelah konflik, merujuk. Di bawahnya ada apa? Chaos and conflict. Bawahnya lagi ada apa? TikTok, you have plenty time. Ini bukan karena kalian dipaksa, maksudnya kalian lagi diburu-buru atau di apa sih namanya, kayak dirongrong sama waktu. Enggak. Kalian punya waktu. Jadi fokuskan pada diri kalian sendiri ya, gunakan semaksimal mungkin untuk mencapai yang namanya kesadaran itu sendiri. Kesadaran kalian sendiri ya. Untuk memahami diri kalian sendiri sampai akhirnya kalian menemui peace within. Di bawahnya ada apa? Leg up. Kalian gak sendiri. Kalau kalian butuh bantuan
dari orang yang punya persepsi atau wawasan jauh lebih luas dari kalian, minta aja bantuan, oke? Nggak ada salahnya kok, kalian nggak sendiri, gitu. Oke, jadi kalau kalian butuh personal reading, box description ada nomor WA gue, tinggal WA aja. Oke, di bawahnya ada apa? Fates, takdir. Anyway, dari Oracle itu segitu aja ya. Kita langsung ke tarot. Bagaimana dunia atau kalian sendiri melihat diri kalian sendiri? Four of Swords, kalian lagi kontemplasi. Kalian lagi memahami, mempelajari proses itu sendiri setelah mengalami kekecewaan, sakit hati. Ya, kalian sedang memahami, belajar memahami, mencoba mengerti hikmah dari segala pelajaran itu sendiri. Untuk masalah income, sumber pendapatan kalian, harta benda kalian, value, nilai, prinsip, prioritas, etika dalam bekerja, kalian dapat 7 of Wands. Kalian mempertahankan apa yang memang milik kalian. Kalian akan berjuang mempertahankan apapun yang memang itu milik kalian, atau yang kalian yakini itu benar. Untuk masalah persepsi, mindset, aktivitas sosial, komunikasi terhadap orang lingkungan terdekat kalian, higher learning, kalian dapat 3 of Wands. Kalian lagi menunggu kabar atau konfirmasi atau waktu yang tepat. Untuk masalah home, family, fondasi, kalian dapat Queen of Cups, energinya Cancer ya. Leo masuk ke Cancer tanggal 2. Leo masuk ke Cancer, maaf. Venus masuk ke Cancer tanggal 2 ya, meninggalkan Gemini. Artinya untuk di itu sangat in tune ya, in tune dengan energi planet sendiri. Kalian diminta untuk nurturing yourself ya, lebih into yourself. Tadi kayak gue bilang ya, it's not the time to take a nap, to take a rest. Tapi fokus pada diri kita sendiri. Lebih perhatian kita fokus pada diri kita sendiri. Bagaimana kita taking care of ourselves ya. Ya, kalian lagi diminta untuk itu. Energinya adalah kalian fokus pada diri kalian sendiri ya. Mungkin kalian juga lagi mempelajari, menyimak, mencermati diri kalian sendiri ya, atau rumah kalian sendiri, lingkungan terdekat kalian sendiri. Kalian sedang mengumpulkan riset ya. Kalian mencoba untuk memahami atau mengerti duduk perkara. Untuk bagaimana kalian bersenang-senang atau kreativitas kalian, aktualisasi diri kalian, tentang romance, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian. Jadi, kalau tentang masa kecil kalian artinya kalian sedang bernostalgia karena kalian dapat Ace of Cups ya. Mungkin kalian lebih sayang lagi pada anak-anak kalian, atau mungkin jiwa kekanak-kanakan kalian itu muncul lagi karena kalian sedang falling in love ya. Kalian sedang falling in love, atau kalian menumbuhkan rasa cinta pada diri sendiri sehingga kalian lebih kreatif ya, dalam aktualisasi diri kalian sendiri ya, dalam mengekspresikan diri kan. Untuk keseharian, efisiensi waktu, dan bagaimana melayani orang lain, kalian dapat the Wheel of Fortune. Ini energi Jupiter lagi ada di Pisces ya. Yang mana dalam keseharian, rutinitas kalian pun kalian juga sedang mencoba mencermati, taking care of yourself gitu. Mencoba untuk fokus pada diri kalian sendiri. Apa yang kalian kerjakan itu sudah seharusnya kalian nikmatin ya. Dan kalaupun kalian harus melayani orang lain, kalian pun juga harus bisa mampu menikmatinya ya. Bagaimana kalian menikmati waktu yang kalian gunakan sendiri di keseharian kalian ya. The Wheel of Fortune, karena itu akan membawa keberuntungan. Untuk masalah relationship, any kind of relationship ya,
maksudnya any kind of relationship di sini. Relationship dengan siapapun ya, setiap orang berbeda. Kalian dapat Two of Wands, kalian lagi di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan di sini bukan sekadar milih antara dua orang ya, tapi bisa juga jadi dua path, dua 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 lajur ya, dua jalan yang berbeda. Lanjut apa enggak ya kan, lanjut apa enggak nih, gue suka apa dia, terusin nggak ya, kayaknya dia gini-gini gitu. Contoh untuk masalah finansial, partner resources, joint venture, properti, warisan, transformasi itu sendiri, kalian dapat Page of Swords. Kalian lagi mengumpulkan riset, mengumpulkan data, melakukan riset, bahkan mungkin spying, yang mencoba untuk memahami, mengerti partner resources ya, atau calon partner ya. Kalau emang kalian ingin kolaborasi. Ya. Untuk masalah wisdom, filosofi, travel, foreign, hukum, perbedaan agama, budaya dan latar belakang, higher education, kalian dapat Ten of Cups, complete happiness. Complete happiness. Artinya kalian mendapatkan pemahaman itu. Mungkin kalian kecewa. It's a happy ending juga ya, Ten of Cups. Jadi mungkin kalian mendapatkan pemahaman ya, wisdom, filosofi, pemahaman baru, atau kalian menyadari atas keyakinan lama kalian yang membatasi diri kalian sendiri. Kalian kecewa tapi kalian happy karena kalian sadar sudah saatnya berubah. Untuk karir, reputasi, long term goal, status sosial, kalian dapat The Sun. The Sun lagi di Gemini ya. Ini juga tentang partner resources buat kalian ya. Tentang kolaborasi, tentang properti, tentang warisan itu sendiri ya, status sosial kalian yang kalian mungkin bisa gunakan untuk buka usaha, bisnis, apapun itu. Untuk network, friendship, hopes, teknologi, komunikasi, kalian dapat Six of Swords. Kalian akan meninggalkan apapun itu ya, luka, trauma, kecewa ya, di belakang. Kalian akan moving forward. Untuk masalah karma, ending, closure, limiting beliefs, amalan bawah sadar kalian dapat Three of Pentacles ya. Entah itu pihak ketiga, entah itu kolaborasi, partner ya, masalah pekerjaan, bisnis yang sifatnya tiga, yang mungkin harus berakhir ya. Kalian lagi mempertimbangkan untuk mengakhiri itu, karena mungkin itu adalah karma itu sendiri. Alam bawah sadar kalian, Three of Swords, sakit hati, kecewa, ya kalian lagi kecewa dan sakit hati. Sadari kebanyakan rata-rata kita sakit hati itu karena ekspektasi kita sendiri yang tidak sesuai. Bukan kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kembali. Ekspektasi kita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di bawahnya ada Page of Pentacles. Kita ingin menambah wawasan, memperluas keterampilan ya. Kita ingin memulai lagi yang baru. Dan kalian akan meninggalkan apapun yang tidak memenuhi kebutuhan emosional kalian. Eight of Cups. Oke. Kita lihat sekarang energi semesta di bulan Juni.
Tanggal 2 ya, Venus masuk ke Cancer. Energi di rumah Cancer. Ya. Page of Swords. Masalah money, relationship, beauty di finansial kalian lagi mencari data, mengumpulkan data dan melakukan riset ya, untuk memahami partner resources, people's money ya. Tanggal 5 Mercury retrograde square Neptune. Mercury itu ada di Gemini ya, retrograde. Lagi-lagi di Gemini ada Page of Swords buat kalian. Square Neptune ya. Neptune lagi di Pisces. Di rumah Pisces itu ada Queen of salah ya. Maaf. Mercury di Gemini. Mercury di Gemini Mercury di Gemini itu ada di relationship kalian ya, di Two of Wands. Jadi sangat mungkin kalian ketemu lagi dengan orang yang memang kalian sudah hilang kontak ya, dengan Mercury retrograde. Yang jelas memang komunikasinya agak sulit dengan Mercury retrograde. Jadi ada kemungkinan untuk miskomunikasi dan dengan energi Neptune yang mana square konflik dengan Neptune. Di situ ada ada konflik dengan bagaimana kita melihat secara idealnya. Ya, dengan pemahaman kita, keyakinan kita sendiri akan bagaimana idealnya. Di sini kalian dapat Two of Wands ya, di rumahnya Gemini. Ya. Dan Neptune di rumahnya si Pisces, Queen of Cups. Jadi kalian dihadapkan pada apa yang kalian benar-benar inginkan, mimpi kalian sendiri. Ya, kalian di persimpangan jalan. Dan yang lebih serunya lagi adalah Mars di hari yang sama tanggal 5 ya. Mars di Cancer ya. Mars di Cancer oposisi dengan Pluto di Capricorn. Marsnya di finansial kalian dan Plutonya ada di income kalian. Transformasi Pluto Mars. Jadi kalian lagi mempelajari apa yang kalian sedang pertahankan sendiri. Apa yang kalian pertahankan, apa yang kalian perjuangkan dan yakini itu benar. Kalian lagi mempelajari itu kembali. Termasuk ya, ini lebih sifatnya ke finansial sih. Gue balik lagi ya. Jadi untuk transformasi, kalian kalau masih put guards on untuk masalah sumber pendapatan kalian, artinya kalian masih belum rilis. Ya. Apapun yang kalian pertahankan, coba pertahankan itu. Karena memang udah saat energi semesta itu bahkan mungkin menuntut kita untuk bertindak oposisi, tidak seperti apa yang kita yakini, karena kita diminta untuk berubah. Tanggal 10 gerhana matahari di Gemini akan terungkap dari apa yang jadi kalian mungkin akan dapat bantuan terang ya, akan biasanya gerhana matahari jadi gelap ya, tapi ternyata justru yang memberi terang itu adalah kegelapan itu sendiri. Akan ada kebenaran yang terungkap ya, yang akan membantu kalian dalam persimpangan jalan dalam memilih. Tanggal ya, dan itu konjung dengan Merkuri, pemahaman kalian sendiri. Ada pilihan
Tanggal 11 Mars masuk ke Leo. Mars masuk ke Leo. Ini Gemini, Cancer, Leo. Yap. Ten of Cups. Kalian mendapatkan pemahaman, kesadaran, pemahaman yang lebih tinggi dari, dan kalian menyadari dari apapun pemahaman keyakinan yang kalian pegang selama ini itu mengecewakan karena membatasi kalian sendiri. Pakai Ten of Cups, happy endings. Tanggal 12 Moon in Cancer, sextile Uranus di Taurus. Moon in Cancer, sextile Uranus di Taurus. Moonnya di Cancer, di finansial, partner resources. Kalian lagi mencoba mengerti atau spying, ya. Cari data, ngumpulin data tentang partner resources, yang mana ini sextile. Sextile artinya harmonis dengan kesehari-harian kalian untuk mengakhiri, ya, untuk mengakhiri kebiasaan-kebiasaan lama kalian sendiri. Jupiter, energi Jupiter yang mana ada di Pisces. Ini ada karma di kesehari-harian kalian, rutinitas kalian, ya, yang mana seharusnya kalian lebih fokus pada diri kalian sendiri, tapi kalian malah fokus pada partner resources. Tanggal 20 Matahari geser ke Cancer, meninggalkan Gemini. Ya, karena kalian riset data, ya, cari data, spying, ya, akan dapat terang kalian. Matahari ada di Cancer, akan dapat terang, akan dapat kebenaran, pengertian tentang apapun itu, partner resources. Dan Jupiter retrograde, dan kalian lagi merevaluasi apa keinginan kalian sendiri, ya, dengan Jupiter retrograde di masa di home, family, dan fondasi. Tanggal 22 Mercury direct masih di Gemini. Kalian akan memutuskan, kalian akan mulai komunikasikan tentang jalan apa yang kalian pilih. Dan tanggal 24 Purnama di Capricorn, ending dalam, jadi kalian akan mengakhiri resistensi kalian terhadap sumber pendapatan kalian sendiri, atau materi, atau harta benda kalian sendiri, atau apapun yang kalian anggap itu bernilai. Tanggal 25 Neptune retrograde. Hati-hati dengan energi Neptune retrograde, apalagi di masalah home dan family, ya, karena Neptune itu sifatnya halu dan ilusif. Kalau retrograde, jadi dia suka tidak memancarkan apa adanya. Yang baik bisa jadi over baik, yang jahat jadi over jahat, ya, gitu deh. Tanggal 27 Venus ninggalin Cancer, masuk ke Leo. Ten of Cups, pemahaman itu sendiri, kesadaran kalian sendiri. Oke, udah segitu aja untuk energi bulan Juni. Dan dengan Lenormand, apa dampak gerhana matahari di Gemini untuk Sagittarius di bulan Juni? Apa dampak gerhana matahari di Gemini untuk Sagittarius di bulan Juni? Snakes. Women. Kalian akan memutuskan segala hal yang sifatnya deceptive,
segala hal yang sifatnya controlling, segala hal yang sifatnya muka dua, ya, manipulatif, kalian akan memutuskan itu. Entah itu energi kalian sendiri, entah itu energi orang lain, ya. Kalian akan memutuskan itu. Dan semuanya itu dalam proses, sedang dalam proses. Karena kalian mendengarkan intuisi kalian sendiri, ya, akan energi muka dua, energi muka dua dan pilihannya. Dari Divine Wisdom card udah gue ambil satu, ya, gue bacain aja. There is nothing scary about life if you are not attached to results. Nggak ada yang menakutkan dalam hidup. Kalau kalian tidak terikat pada outcome-nya, pada hasil. Jadi ekspektasi kita sendiri yang buat kita sebenarnya harusnya takut pada ekspektasi kita sendiri. Karena yang bikin kecewa, bikin sakit hati itu adalah ekspektasi kita sendiri. Screenshot supaya kalian bisa zoom dan translate sendiri, pahami sendiri. Semoga pemahaman gue bantu, dan kalau resonate jangan lupa untuk like, share, komen, dan kalau belum subscribe please subscribe. Bertemu minggu depan. Dah.